Kader Demokrat serang Ahok lagi, sebut karir politik Ahok nyungsep, dibandingkan AHY beda kelas bos. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Provokator, yang otaknya di belakang, yang kumpul. Saya ingatkan saudara semua, jangan coba-coba lawan konstitusi di Republik ini. Kalau Anda mau ngancam Ahok, silakan pribadi. Kalau nggak suka dengan saya sebagai gubernur, silakan kirim calon melawan saya. 15 Februari 2017. Itu baru namanya beradab. Ahok ini adalah isu atau objek yang seksi untuk ditembakin oleh mereka. Mereka dulu pernah menjatuhkan Ahok dari kursi gubernur gara-gara Ahok kepleset lidah. Bukan karena menista agama, tapi ujaran kepleset lidahnya Ahok dipolitisasi menjadi api yang membara dan demo yang berjilid-jilid. Dan puncak dari semua itu adalah Ahok sendiri dipersekusi karena dianggap menista agama dengan didorong oleh demo ribuan orang dan akhirnya dia dipenjara. Ketika Ahok divonis penjara itulah nyala lilin di seluruh Indonesia menyala tanda matinya keadilan di negeri ini. Ya, tapi entah itu karma atau tidak, kita semua tidak ada yang tahu. Namun faktanya saat ini kita bisa melihat sendiri bahwa mereka yang dulu pernah mendolimi Ahok, kini satu persatu mulai mendapatkan balasannya. Politisi Demokrat Taufik Rendusara menilai bahwa karir politik mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok telah jatuh. Menurutnya, alasan jatuhnya karir politik Ahok adalah karena pendukungnya yang seperti Bani Jahiliyah. Taufik Rendusara mencontohkan pendukung Ahok yang ia maksud, yaitu pegiat media sosial Eko Kuntadi. Cuitan Taufik tersebut ia sampaikan melalui akun Twitternya @rendusara pada hari Selasa 7 Juni 2022. Ia pun menyebut jika pendukung Ahok seperti Eko Kuntadi merupakan model Bani Jahiliyah. Hal itu buntut dari tanggapannya terhadap cuitan Eko Kuntadi yang menanggapi aksi FPI Reborn. Sebagaimana diketahui, di media sosial memang tengah ramai dibicarakan FPI Reborn yang melakukan aksi di Patung Kuda pada hari Senin 6 Juni 2022. Dalam aksinya, mereka mendeklarasi dukungan kepada Anies Baswedan untuk menjadi Presiden 2024. @_Eko Kuntadi pun menyatakan organisasi terlarang mendukung Anies jadi capres. Dalam cuitannya, Eko Kuntadi juga melampirkan foto-foto kelompok FPI Reborn yang membawa spanduk bertuliskan FPI dukung Anies untuk Presiden 2024. Terpantau di media sosial, berkembang narasi bahwa FPI Reborn ini adalah organisasi terlarang, yaitu Front Pembela Islam. Yang namanya berlian tetaplah menjadi berlian, walaupun ditempatkan di comberan sekalipun tetap akan menjadi berlian. Begitupun juga Ahok, meskipun ditempatkan dimanapun, jadi gubernur DKI, jadi komut Pertamina yang penuh dengan mafia migas, Ahok tetap Ahok yang terus bersinar. Beda dengan apel busuk, maupun dibungkus rapat-rapat dan dihias dengan pita emas, tak akan mampu membendung bau busuknya. Apalagi kalau apelnya cuma buah karbitan, ya jelas manisnya nggak akan alami alias sepet. Ya begitulah Mas AHY, pangeran dinasti Cikeas. Walaupun dirinya dipoles dengan ribuan kosmetik politik, ia akan tetap jadi pemimpin model karbitan yang jadi produk setengah mateng. Kalau toh barang baru setengah jadi terus dipakai, ya jadinya melempem lah. Pengangkatan Ahok menjadi komut Pertamina tentunya tak akan hanya mendapatkan perhatian dari dalam negeri. Akan tetapi, Ahok juga mendapatkan perhatian khusus dari media asing, sehingga nama Ahok pun jadi mendunia. Bahkan, tanggapan dari para media asing sangat positif terhadap tugas baru Ahok sebagai komut Pertamina, mengingat kinerja dan integritas Ahok yang bukan bohongan. Ya, dengan kata lain, prestasi dan integritas Ahok telah diakui dunia internasional. Yang jadi pertanyaan sekarang, lah terus kenapa simpatisan Partai Demokrat masih saja ada yang bilang karir Ahok nyungsep? Saya kira gerombolan otak udang seperti kader-kader busuk kelas Cikeas hanyalah sekelompok barisan iri dengan prestasi Ahok. Mereka tak lebih dari barisan yang kehilangan panggung dengan menjual narasi karir Ahok nyungsep, Ahok antek Cina, Ahok penista agama, dan lain sebagainya. Agar apa sih? Agar nama baik Ahok hancur. Tapi apa? Justru nama Ahok kian mentereng dengan sederet prestasinya menggebuk mafia migas di Pertamina. Hal itu tentu menjadi bukti bahwa berlian tetap bersinar
walau dicemplungkan di comberan. Lah pangeran mahkota dinasti Cikeas, apa kabar nih? Ya begitulah kondisi Bani Kadrun, jahiliyah klan Cikeas. Bisanya cuma mengumbar gosip recehan, kayak emak-emak nonton sinetron yang hebohnya minta ampun. Lah si Taufik ini ngibul apa emang kabur pandangannya sih? Ngomongnya ngelantur. Gak heran kalau kayak begitu, kan kadernya partai prihatin. Bagaimana menurut kalian dengan simpatisan Demokrat yang ngelantur? Silahkan adu komentar di bawah ya. ACT dikuliti, Kadrun biasanya diam dan tiarap, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. ACT jadi pembicaraan luar biasa beberapa hari terakhir ini. ACT bahkan masuk Google Trends pada hari Minggu kemarin. Saat saya membuka Twitter, ada tagar yang juga trending, yaitu jangan percaya ACT. Lalu pada Senin pagi, kata aksi cepat tilep menjadi salah satu trending di Twitter, menggantikan hashtag jangan percaya ACT. Semua ini terjadi setelah pembicaraan majalah Tempo yang membahas soal dugaan penyelewengan dana donasi publik. Dana atau uang sumbangan yang dikumpulkan dari masyarakat ini diduga digunakan untuk memenuhi gaya hidup petinggi ACT hingga memenuhi kebutuhan hidup keluarga petinggi ACT tersebut. Dalam pemberitaan tersebut, salah satu pengeluaran tertinggi ACT digunakan untuk menggaji pendiri dan mantan presiden ACT yang jumlahnya mencapai 250 juta per bulan. Pejabat senior Vice Presiden mendapat gaji 200 juta rupiah, Vice Presiden digaji 80 juta rupiah, dan Direktur Eksekutif mendapat gaji 50 juta rupiah. Bukan hanya itu saja, para petinggi yayasan juga diberi fasilitas yang sangat mewah, yaitu kendaraan dinas seperti Toyota Alphard, Honda CR-V, hingga Mitsubishi Pajero Sport. Dan belum cukup sampai di situ, mantan Presiden ACT dikabarkan juga menyalahgunakan dana ACT untuk membayar DP rumah hingga membeli perabotan. Jadi heboh, itu sudah pasti. Publik pun mengecam meskipun itu bukan hal yang pertama kali terjadi. Penyalahgunaan donasi, apalagi terkait dengan agama, memang menggiurkan. Kedermawanan masyarakat Indonesia diperas dengan hebat, apalagi kalau sudah menyangkut label agama. Maka tak perlu trik atau teknik marketing spektakuler untuk menyedot sumbangan dalam jumlah besar. Melalui wawancara pada 1 Juli 2022 kepada Tempo, Ahyudin membantah semua tuduhan tersebut. Ahyudin adalah salah satu pendiri ACT. Pada Januari 2022 lalu, dia hengkang dari lembaga kemanusiaan yang didirikan dan dipimpinnya selama 17 tahun. Dia hengkang setelah muncul tudingan penyalahgunaan fasilitas perusahaan dan menerima gaji yang terlalu besar. Ada yang merasa tertipu, ada pula yang merasa biasa saja, bahkan ada yang masih saja membela. Membela dalam artian mengajak untuk ikhlas. Hahaha, lucu sekali orang-orang ini. Jelas-jelas ada indikasi penyelewengan, tapi tetap saja dibela atas dasar agama. Gila bukan? Makanya, hal seperti ini terus berulang. Dengan memanfaatkan kedermawanan masyarakat Indonesia, mereka merancang sebuah sistem yang secara halus sulit diprediksi kebocorannya. Salah satunya lewat sentimen agama. Uang umat yang jumlahnya miliaran rupiah yang harusnya disalurkan untuk donasi, tapi dipakai sebagian untuk kebutuhan besar para petingginya, yang konon jauh lebih besar gajinya ketimbang direktur atau komisaris di BUMN. Kurang gila apa coba? Makanya ada kutipan sederhana yang bisa dipraktikkan, yaitu bantulah mulai dari yang paling dekat, yaitu keluarga, saudara, dan tetangga. Saya pribadi sudah jarang menyumbang lewat yayasan atau organisasi, karena bagaimanapun juga tetap ada oknum atau indikasi penyelewengan. Apalagi kita semua tahu, mereka jarang diaudit. Sumbangan ke mereka, terus mereka mau apakan duit kita? Tidak ada yang tahu kecuali mereka dan Tuhan. Coba tanya ke ACT, apakah pernah diaudit? Atau beranikah mereka transparan soal dana yang terkumpul dari masyarakat? Kemungkinan besar mereka akan tiarap. Lebih baik berikan langsung kepada yang membutuhkan, yang bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri kalau mereka benar-benar membutuhkan. Apalagi donasi berkedok agama, ini ibarat bisnis gurih yang tidak pernah mati dimakan zaman. Masih ingat kan berita di mana kelompok terlarang sebarkan 2.000 kotak amal di Lampung, yang konon bisa mengumpulkan hingga 70 juta per bulan. Dana yang dihimpun digunakan oleh mereka untuk memberangkatkan kadernya ke negara konflik seperti Afghanistan, Suriah, dan Irak, dan dilatih kemampuan militernya hingga menjalin silaturahmi dengan kelompok radikal. Kenapa banyak orang yang masih suka terlena dan tertipu dengan kedok agama seperti ini?
Memang jualan agama selalu manis dan laris, bahkan jelas-jelas ini adalah penistaan agama. Tapi sayangnya mereka tidak terlalu murka, bahkan menganggap ini adalah kesialan belaka dan move on. Tapi kalau ada pihak lain beda agama melakukan dugaan penistaan agama terhadap agamanya, mereka ngamuknya luar biasa. Kalau mindset ini tidak segera diubah, hal seperti ini akan terus berulang. Menurut kalian, bagaimana ya komentar Kadrun soal ACT ini?